Hai, selamat datang di channel aku, Via Raya Author. Aku mau kasih kabar gembira nih guys, kalau mulai hari ini sampai cerita ini tamat, aku bakal up sehari 2 kali. Oh iya, aku perhatiin masih banyak banget nih yang belum subscribe. Jadi sebelum nonton, subscribe dulu ya. Ayo. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 78, Aku Menodai Seorang Wanita, karya Via Raya. Aku yakin Theo dan Alpa sudah tidur, gumam Miko Sagon sambil menatap arloji yang menunjukkan pukul 10 malam. Dengan langkah yang sangat pelan, pria itu memencet sebuah tombol di remote super kecil. Sepersekian detik kemudian, lukisan pemandangan bergerak memutar dan sebuah pintu bergerak ke samping hingga terpampang deretan baju yang digantung. Lalu, Iko Sagon melompat masuk ke dalam deretan baju itu dan keluar dari sebuah lemari. Welcome sayang-sayangku. Iko Sagon bergegas melangkah dengan langkah yang super pelan ke arah tempat tidur di mana istri dan anaknya sedang berbaring. Aku harus memastikan kalau Theo dan Alpa sudah tidur, imbu pria itu. Tangannya diayunkan di depan wajah istrinya beberapa kali dan berpindah pada putranya. Ia mengecup keningnya dan memeluknya sesaat. Kemudian, ia lekas membaringkan tubuhnya di samping wanita yang sangat ia rindukan itu. Astaga, belum apa-apa sudah bangun saja, kesal Iko Sagon. Baru saja membaringkan tubuhnya dan memeluk Theona dari belakang, ia sudah tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbaring telentang. Aduh, bagaimana ini? Aku sangat merindukan Theo. Lirihnya frustasi. Pria itu mengepalkan tangannya kuat-kuat. Sudahlah. Masa bodoh apa yang akan terjadi nanti? Desis Iko Sagon memilih untuk memeluk Theona lagi. Sambil memeluk, pria yang wajahnya babak belur itu menghirup dalam-dalam aroma tubuh dan aroma shampoo di rambut Theona. Ia merasa semakin ia menikmati aroma yang sangat ia rindukan itu, semakin membuatnya tidak bisa dikendalikan lagi. Tangan nakalnya mulai bergerak ke sana kemari, tetapi tidak berani menyentuh. Ia benar-benar takut Theona akan bangun dan marah. Maaf karena aku sudah mengancam akan melukai anak kita dan memaksamu pulang ke rumah ini. Sumpah demi Tuhan, aku hanya sekedar mengancam. Mana mungkin aku melukai anakku sendiri. Aku melakukan itu karena aku terlalu mencintaimu, Theo. Aku tidak suka dan cemburu kalau kau terus berdekatan dengan Wolf. Membayangkan 6 tahun ini kau selalu dekat dengan pria itu membuatku tidak bisa bernafas. Bagaimana bisa dia selalu ada di sampingmu dan aku hanya selalu bersama bayanganmu? Bukankah itu tidak adil? Sudah sepantasnya bukan kalau aku merasa iri? Iko Sagon menghela nafas berat, tidak bisa menahan sesuatu dalam dirinya yang selama 6 tahun ini tidak tersentuh sama sekali. Jadi, bisakah kau bangun dan... Bisakah kau bangun dan bermain-main denganku? Pria itu sibuk berbisik, berharap Theona akan mendengarnya, tetapi ia juga berharap istrinya tidak mendengarnya sama sekali. Ia hanya takut Theona marah karena ia ada di sana. Apalagi ia yakin kemarahan wanita itu belum reda karena ulahnya. Jadi, ia memilih beranjak bangun menuju kamar mandi sambil menghela nafas berat. Mungkin sekitar 10 menit, ia kembali dan terlihat lebih segar. Lalu, ia kembali membaringkan tubuhnya sambil memeluk Theona.
Entah sudah berapa lama Teona merasakan tubuhnya menghangat. Ia juga merasa ada sesuatu yang menimpa tubuhnya dan ketika ia membuka mata, ia melihat tangan Ikosagon terlingkar di pinggangnya. Dengan manik mata yang terbelalak, ia beranjak bangun. Au! Pekik Ikosagon terjatuh ke lantai. Posisinya terlalu di pinggir dan ketika bangun, Teona begitu terkejut. Jadi kekuatannya cukup besar sehingga Ikosagon bisa terdorong hingga jatuh terjerambab di lantai. Apa yang kau lakukan di sini, Osa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau masuk ke dalam sedangkan pintu sudah aku kunci? Tanya Teona berbisik. Ia takut putranya akan mendengar dan terbangun. Aku masuk karena kau yang membukakan pintu. Balas Ikosagon sambil tersenyum. Tidak lupa dengan tangannya yang senantiasa menggaruk kepalanya. Apa? Aku? Tidak mungkin aku yang membukakan pintu. Teona menggelengkan kepalanya tidak percaya. Seumur-umur ia tidak pernah mengigau atau tidur sambil berjalan. Jadi tidak mungkin kalau ia yang melakukannya. Lalu bagaimana caranya aku masuk ke dalam kalau bukan kau yang membukakan pintu? Tanya Ikosagon sambil beranjak berdiri. Ia berusaha bersikap sedatar mungkin agar Teona tidak curiga. Pokoknya bukan aku. Teona ikut beranjak berdiri. Sudah sana keluar, aku ingin tidur lagi. Imbuhnya sambil mendorong tubuh Ikosagon ke arah pintu. Ayo ke kamar kita. Aku sudah rindu ingin tidur bersamamu. Rengek Ikosagon sambil menyentuh tangan Teona dan menggerak-gerakannya. Tidak bisa. Lebih baik kau tidur dengan kekasihmu saja. Tolak Teona tegas. Ia yakin selama ia pergi, Ikosagon sudah banyak menghabiskan waktu dengan kekasihnya. Mungkin bisa lebih dari itu dan ia sama sekali tidak mau membayangkannya. Kekasih yang mana sih? Aku tidak memiliki kekasih dan aku hanya memilikimu, Theo. Tanya Ikosagon mengeluh. Mana ku tahu, mungkin kekasih yang dulu sering kau sebut-sebut. Sanggah Teona dengan hati yang terasa sakit. Sampai di depan pintu, Teona hendak menutupnya tetapi Ikosagon lekas menahannya dengan kaki. Lalu ia mendorongnya hingga terbuka lebar dan menarik Teona keluar. Lepaskan aku, Osa, seru Teona. Ikosagon sama sekali tidak peduli. Pria itu menutup pintu dan mengangkat tubuh Teona ala bridal. Kemudian, ia membawa istrinya ke kamar. Apa yang kau lakukan, Osa? Murka Teona dengan gigi yang saling dieratkan. Sejak kemunculannya, Ikosagon selalu berbuat sesuka hati. Seharusnya pria itu membujuk Teona secara perlahan dan bukannya memaksa dalam waktu yang cukup singkat. Bayangkan saja, dalam waktu beberapa hari, pria itu sudah berhasil memboyong Teona dan anaknya pulang dengan cara mengancam. Duduklah. Kita bicarakan masalah kita malam ini juga agar tidak ada kesalahpahaman. Ikosagon meletakkan Teona di tepi ranjang. Kesalahpahaman apa? Di antara kita berdua tidak ada kesalahpahaman apa-apa dan yang ada hanya kesalahanku di masa lalu. Jadi lebih baik kau hentikan kekonyolanmu sekarang juga. Serga Teona menggebu. Salahnya di masa lalu yaitu karena Teona mencintai Ikosagon. Jika tidak, maka semuanya akan tetap baik-baik saja.
wanita itu beranjak berdiri dan hendak pergi. Namun sayangnya, Iko Sagon lekas menahannya. Bukan, semuanya bukan salahmu dan kau sama sekali tidak bersalah. Jadi dengarkan penjelasanku dulu agar kesalahpahaman ini cepat berakhir. Iko Sagon berlutut sambil menyentuh jemari Teona. Kesalahpahaman apa? Sudahlah Osa, tidak ada kesalahpahaman apapun di antara kita. Yang terjadi dengan kita di masa lalu hanya karena pernikahan. Andai kita tidak menikah, kau tidak akan tersiksa karena tidak menikah dengan wanita yang kau cintai. Sanggah Teona sambil melepas tangan Iko Sagon dan beranjak berdiri. Ayolah Theo, tidak ada salahnya kau mendengarkan penjelasanku. Aku hanya butuh waktu 3 menit untuk menjelaskan segalanya padamu. Mohon Iko Sagon. 3 menit. Kau harus berjanji padaku dulu kalau lewat dari 3 menit aku akan langsung pergi. Balas Teona. Iko Sagon mengangguk mantap. Pria itu menyentuh kedua bahu istrinya dan membimbingnya agar kembali duduk. Kemudian ia kembali berlutut sambil menyentuh jemari Teona. Sebenarnya wanita yang aku sebut-sebut dulu adalah kau Theo. Aku tidak mencintai wanita lain selain kau, istriku, kata Iko Sagon. Yang benar saja, kau pikir aku anak kecil yang bisa dibodoh-bodohi? Serga Teona sinis. Aku serius Theo, jadi aku mohon dengarkan aku baik-baik. Iko Sagon meremas jemari Teona dan menatapnya sendu. Malam sebelum pernikahan kita, aku bertemu klien di Phoenix Hotel. Klienku ini hendak berbuat curang dan mencampurkan obat ke dalam minumanku. Dia ingin menjebakku dan melukaiku sampai-sampai aku masuk ke dalam kamar seorang wanita. Karena efek obat, aku menodai seorang wanita. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.